mengapa di dalam Al-Quran disebutkan ahlul kitab kepada orang-orang yang Yahudi dan Nasrani? Apakah karena mereka ahli merubah kitab, sehingga mungkin dengan pengakuan itu mereka ketagihan sampai sekarang ingin merubah-rubah kitab kita? Nah, itu saja pertanyaannya. Kenapa itu mestinya di stigma ya, dicap bahwa pekerjaan mereka itu tidak benar, tapi kok di dalam Al-Quran itu disebutkan bahwa mereka itu sebagai ahli kitab gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, ana akan berusaha untuk menjawab. Kalau salah mungkin Ustaz Z nanti bisa memperbaiki jawaban ana. Ya, berkaitan dengan sebutan ahlul kitab. Kalau kita melihat di dalam Al-Quranul Karim, orang-orang kafir ini dibagi dua. Satu, yang mereka musyrikin, yang mereka tidak mendapatkan kitab. Yang kedua adalah orang-orang yang mendapatkan kitab. Dan Allah menyebut mereka ahlul kitab. Qul ya ahlul kitab. Katakan wahai ahlul kitab. Para ulama menjelaskan dalam tafsir-tafsir mereka bahwa ketika Allah memanggil ahlul kitab dengan ahlul kitab, panggilan ini paling tidak mendorong mereka untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya. Antum nih udah dapat kitab. Antum nih baca di kitab antum. Akan ada Nabi Muhammad SAW. Antum baca. Masa antum masih kufur? Maka Allah memanggil mereka dengan ahlul kitab karena mereka memang mendapatkan Alkitab. Mereka mendapatkan Taurat, mereka mendapatkan Injil. Dan panggilan itu paling tidak untuk merangsang mereka agar mereka mau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tapi Allah sebutkan dalam Al-Quran kalau mereka sudah kufur. Di surat Al-Bayyinah Allah sebutkan hal itu. Innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam. Allah sebutkan sesungguhnya orang-orang yang kafir dari ahlul kitab. Artinya ada ahlul kitab yang beriman kemudian masuk Islam. Mereka beriman dengan kitab mereka. Mereka tahu bahwa di dalam Taurat disebutkan akan ada nabi, disebutkan dalam Injil. Allah sebutkan wa mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dia baca dalam kitab itu. Jadi ada yang beriman dari ahlul kitab, maka mereka akan masuk surga. Bahkan mereka akan mendapatkan pahala 2 kali, double. Karena mereka beriman dengan kitab sebelumnya, kemudian mereka beriman dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi panggilan Allah ahlul kitab kepada orang-orang Nasrani dan Yahudi salah satunya memang untuk menarik mereka agar mereka kembali kepada keimanan yang selama ini mereka imani. Bahwasanya akan ada nabi penutup. Jamaah antum tahu kenapa orang-orang Yahudi kok hijrah ke Madinah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum datang ke Madinah, Madinah itu sudah penuh sama orang Yahudi. Kenapa? Karena dalam kitab mereka dapati bahwa Nabi akhir zaman itu akan hijrah ke satu tempat yang di situ banyak pohon kurma. Maka mereka berpikir kemungkinan tempat itu adalah Madinah atau Khaybar. Yang di situ banyak pohon kurma. Makanya di Madinah banyak kabilah Yahudi dan di Khaybar banyak kabilah Yahudi. Dan orang-orang Yahudi di Madinah, setiap kali mereka ribut dengan orang-orang Arab dari suku Aus dan Khazraj, mereka selalu mengancam orang-orang Aus dan Khazraj. Tuh akan datang Nabi sebentar lagi. Yang zamannya sudah dekat. Yang dengan Nabi itu kita akan memerangi kalian. Akan membantai sekalian. Qatla Thamud wa Ad. Seperti pembantaian terhadap kaum Thamud dan Ad. Itu terus dia ucapkan kepada orang-orang Ansor. Masih kafir orang-orang Arab ini. Maka ketika mereka berangkat haji. Mereka berjumpa dengan Rasul SAW. Lalu Nabi mendakwain 6 orang cuma jamaah yang didakwain sama Nabi SAW. 6 orang lagi tahallul didakwain sama Nabi SAW. Ketika Nabi menceritakan bahwa dia adalah utusan Allah Jalla Jalaluh. Dia diutus dengan Al-Quranul Karim, dibacakan Al-Quran kepada mereka. 6 orang ini saling noleh. Dia mengatakan, ini kayaknya yang diceritakan sama orang-orang Yahudi. Cepat sebelum Yahudi beriman kita dulu beriman. Mereka beriman akhirnya. Jadi panggilan ya ahlul kitab itu tadi untuk mendorong mereka agar mereka
Ya, mereka lebih dekat dengan kita. Mereka karena mereka membaca dalam kitab-kitab mereka tentang adanya Nabi, akhir zaman, tentang syariat-syariat yang ada di dalamnya. Hanya syariat itu diselewengkan oleh mereka dan Allah cela mereka. Allah cela mereka dalam Al-Quran di banyak ayat di surat Al-Ma'idah. Allah ceritakan bagaimana perubahan yang di surat Al-Baqarah. Bagaimana mereka yuharrifun al-kalima an mawadhi'ih. Dirubah-rubah tuh hukum-hukum Allah yang ada dalam Taurat dan yang ada dalam Injil. Hadza wallahu a'lam bishawab. Insyaallah